bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Aparatur sipil negara beserta keluarganya dilarang bepergian keluar daerah atau mudik menjelang dan usai Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kebijakan tersebut tercantum dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lantas seperti apa regulasi pelarangan tersebut? Kita simak dalam Sorot episode kali ini. Aparatur sipil negara ASN beserta keluarganya dilarang bepergian keluar daerah atau mudik menjelang dan usai Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB nomor 8/2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai ASN dalam masa pandemi COVID-19. Maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Para ASN diharapkan tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan. Pejabat pembina kepegawaian di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah juga tidak diperkenankan memberikan izin cuti. Namun cuti ini dikecualikan bagi ASN yang melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Cuti turut diberikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit. Pengecualian larangan bepergian juga berlaku bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin. ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan harus memiliki surat tugas yang ditandatangani setidaknya oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerja. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan oleh para ASN yang telah memperoleh izin untuk bepergian. Pertama, peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kedua, peraturan dan atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang. Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan keempat, protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Penegakan disiplin terhadap ASN dilakukan oleh PPK di instansi masing-masing. ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin sesuai PP nomor 53/2010 tentang disiplin ASN dan PP nomor 49/2018 tentang manajemen PPK. PPPK berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan dari Surat Edaran nomor 8 tahun 2021 ini kepada Menteri PAN-RB melalui tautan https://s.id/larangan bepergian ASN. Penyebaran COVID-19 berpotensi meningkat karena perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19 sehingga diperlukan adanya surat edaran pembatasan perjalanan. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
nomor S21/Menko/PMK/3 Romawi /2021 perihal tindak lanjut hasil rapat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta rakor tingkat menteri tentang persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, para ASN diwajibkan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, 5M dan 3T. Larangan dari pemerintah pusat terkait mudik pada hari raya nanti mulai tanggal 6 sampai 17 Mei membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Semua itu untuk menjaga kondisi penyebaran COVID-19 di Jawa Timur yang mulai melandai dan semua pihak harus bisa menjaga saat ini penyebaran menurun dan bor juga menurun. Gubernur Jawa Timur akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Keputusan pemerintah ini berdampak langsung ke daerah, maka tentunya dengan pertimbangan yang matang untuk menjaga penyebaran COVID-19 yang sudah melandai, maka harus terus dijaga oleh semua pihak. Kita pada posisi menjaga suasana yang sudah mulai melandai, kemudian positivity rate turun, bornya juga turun. Ini yang memang kita harus jaga semuanya. So far bahwa kita juga berharap seluruh kebijakan-kebijakan dari pusat yang akan berdampak ke daerah semua dengan pertimbangan-pertimbangan bagaimana menjaga supaya yang sudah kondusif, yang sudah melandai ini semuanya bisa terproteksi. Saat ini penyebaran COVID di Jatim sudah menurun. Bor di rumah sakit juga menurun sehingga perlu dijaga oleh semua pihak agar penyebaran COVID tidak kembali naik. Selain larangan keluar kota dalam libur nasional, pada saat hari raya nanti pemerintah juga akan melarang ASN mudik dan aturannya juga sama, harus mengirim live share lokasi ke BKD Jatim. Tidak hanya itu, BKD juga akan bekerja sama dengan Dishub juga Inspektorat untuk mengawasi ASN di beberapa perbatasan. Diharapkan larangan tersebut dipatuhi oleh ASN guna menekan penyebaran COVID-19. Hal senada juga disampaikan oleh pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo. Pihaknya menyatakan sudah sangat tepat larangan mudik yang digaungkan oleh pemerintah pusat. Sehingga saat ini penyebaran COVID-19 dan juga penularannya masih sangat tinggi. Namun, masyarakat tidak paham dan mengetahui jumlah penyebarannya, sehingga menganggap bahwa COVID-19 sudah melandai. Ya tentu tepat ya bahwa ada larangan mudik. Sebagai contoh gini aja lah tentang besarnya kasus ya. Jadi pada setahun yang lalu saat Ramadan sampai dengan Lebaran itu kan kasus di Indonesia itu antara 400 sampai 600 ya saat itu. Ya kan? Hari-hari ini kasus kita antara 4.000 sampai 6.000 per hari, ya kan? Berarti kan hari ini kan 10 kali lipat dibandingkan setahun yang lalu. Setahun yang lalu saja orang dilarang mudik. Meskipun tetap ada yang bobol ya, karena yang kadung pulang kampung, yang terlanjur pulang kampung saat itu sudah banyak, puluhan ribu itu, ratusan ribu. Ya, bahkan ke Jawa Timur misalnya dari Jabodetabek. Tapi saat itu ada larangan mudik. Nah sekarang yang kasusnya 10 kali lipat dibandingkan tahun kemarin, ya mestinya harus lebih ketat di dalam menghambat pergerakan gitu. Ya, jadi membatasi pergerakan. Karena kasus kita sekarang sekali lagi berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan kemarin gitu.
Di mata Windu, hanya saja pemerintah pusat seakan tidak serius dalam larangan mudik. Karena hanya mengatur tentang ASN saja. Padahal ASN hanya mencakup 1,5% penduduk Indonesia. Sedangkan masyarakat pada umumnya belum diberikan regulasi pasti tentang larangan mudik. Kondisi ini yang membuat ambigu dan perdebatan di masyarakat. Tapi ASN itu kan hanya 1,5% ya dari jumlah penduduk, ya kan hanya sekitar 4 juta orang. Artinya dengan kata lain, di antara para pemudik ASN itu hanya 1,5%, ya. Nah, yang lain bagaimana? Yang 98,5% itu bagaimana gitu? Nah, jadi artinya gini ya, masyarakat ya harus tahu bahwa kondisi kita ini betul-betul masih high risk, ya, tidak aman sama sekali. Gitu, sama sekali tidak aman gitu ya. Jadi relaksasi itu belum memungkinkan sesungguhnya gitu ya. Jadi perjalanan dibebaskan, jadi sudah tepat larangan mudik. Tetapi saya belum lihat adalah regulasinya untuk masyarakat umum. Karena penyebaran virus COVID-19 ini melalui manusia, maka pergerakan manusia wajib dibatasi dan dihentikan jika terindikasi membawa ataupun tertular. Jika hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah, maka pemutusan rantai penyebaran niscaya akan gagal. Tak hanya itu saja, selama libur hari raya akan dipastikan mobilitas manusia tidak bisa lagi dibendung jika regulasi dari pemerintah seakan-akan maju mundur tanpa kepastian. Jadi kalau kita memang mau menghentikan pandemi ya COVID-19, siapa yang membawa? Yang membawa orang. Apa orangnya mau dibunuh? Ya tentu tidak. Orangnya dihentikan perjalanannya, pergerakannya. Ya kan? Pergerakannya dihentikan ya. Kalau kita tidak tahu siapa yang sakit, kita harus melakukan testing sebanyak mungkin. Ya, supaya kita bisa mengisolasi sebanyak mungkin orang, supaya orang yang positif itu tidak berjalan-jalan. Ya siapapun, seperti nyamuk. Nyamuk itu kan kita tidak tahu mana nyamuk yang membawa virus, mana yang tidak. Yang penting bunuh nyamuk itu. Orang itu tidak boleh bergerak karena kita tidak tahu siapa yang menjadi penular. Ya kan? Jadi lakukan karantina. Kalau kita mampu mencari orang yang positif, kita lakukan isolasi. Prinsipnya kan isolasi dan karantina itu apa? Menghentikan pergerakan orang. Komisi D DPRD Jatim mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait larangan mudik pada saat hari raya nanti. Putusan tersebut sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Belajar dari kejadian sebelumnya pada saat liburan di mana masyarakat lupa protokol kesehatan hingga COVID kembali naik. Momen mudik ditakutkan akan dapat meningkatkan kembali penyebaran COVID-19 yang saat ini mulai menurun. Menurut Ketua Komisi D DPRD Jatim, masyarakat harus belajar dari kejadian sebelumnya. Saya sangat memperhatikan apa yang menjadi instruksi pemerintah bahwa ASN maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kegiatan mudik lebaran. Namun ada kebimbangan dari Komisi D DPRD Jatim terkait larangan mudik. Selama 1 tahun pandemi ini, angkutan atau transportasi sudah sangat terpuruk, ditambah lagi dengan adanya larangan mudik akan semakin terpuruk. Komisi D akan memberikan masukan kepada pemerintah tetap memperbolehkan mudik asalkan dengan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Sementara itu, Dinas Perhubungan Jawa Timur masih menunggu mekanisme larangan mudik dari pemerintah pusat. Ada kemungkinan akan sama dengan tahun lalu, yaitu akan ada beberapa penyekatan arus mudik di beberapa perbatasan di Jawa Timur. Tahun lalu ada 8 titik penyekatan
Dan tahun ini kemungkinan sama. Seperti apa mekanisme larangan mudik yang akan diterapkan tahun ini oleh pemerintah pusat? Dinas Perhubungan Jawa Timur masih menunggu teknis atau mekanisme seperti apa? Apakah sama seperti tahun lalu atau ada perubahan yang lebih ketat lagi? Bila mekanisme larangan mudik seperti tahun lalu, maka ada beberapa penyekatan di beberapa perbatasan di Jawa Timur. Tahun lalu ada 8 penyekatan yang dipantau oleh Dishub dan juga aparat kepolisian. Mekanismenya menurut kami masih secara detail belum ada petunjuk dari Kementerian Perhubungan, namun tahun yang lalu kan sudah juga dilarang mudik. Ya, perkiraan saya mirip seperti itu. Tapi bis-bis boleh beroperasi? Boleh. Dalam penyekatan nanti, bila ditemukan adanya masyarakat yang mudik, akan diminta putar balik seperti tahun sebelumnya. Juga ada kemungkinan disiapkan tempat-tempat karantina bila masih ada yang mudik ke kampung halaman. Seperti diketahui, pemerintah sudah memutuskan melarang mudik di hari raya tahun ini mulai 6 Mei sampai 17 Mei mendatang. Terkait larangan mudik dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya memastikan akan mengikuti aturan pemerintah pusat karena aturan ini dibuat untuk antisipasi penyebaran COVID agar tidak semakin meluas. Meski begitu, Wali Kota Surabaya masih akan menunggu petunjuk teknisnya dari pusat, termasuk instruksi untuk melaksanakan penyekatan wilayah perbatasan yang masih harus dikoordinasikan dengan Pemprov Jatim karena itu menjadi wewenang Pemprov Jatim. Larangan mudik ini sendiri termasuk bagi aparatur sipil negara atau ASN, di mana ASN diwajibkan untuk share location melalui aplikasi chatting. Namun menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, pihaknya menekankan kejujuran dari masing-masing personal. Aturan pemerintah, meskipun ada yang mengatakan mudik dojo dilarang, tapi kita kan menjaga sebenarnya. Nah, insya Allah pemerintah daerah akan mengikuti pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi apa yang sudah dijalankan, diperintahkan, ya kami akan mengikuti saja. Tapi sebenarnya tidak ada tujuan dari pemerintah itu yang menyengsarakan, tapi tujuannya adalah menjaga betul bagaimana COVID ini kan begitu tujuan utama. Nah, insya Allah mungkin itulah warga yang mungkin harus sabar, warga harus menerima. Ini keputusannya pemerintah pusat seperti itu, ya kita saling support lah. Memang berat ketika Idul Fitri tidak bertemu keluarga, ya berat. Keluarga juga ngerasa, nah ketemu rasanya semoga-moga ada kebijakan-kebijakan yang memang kebijakan pemerintah, saya yakin lah kebijakan itu yang terbaik yang dipikir oleh pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat rakyat. Sementara untuk antisipasi terjadinya kepadatan di tengah kota jika larangan mudik diterapkan, Wali Kota mengakui pihaknya harus bekerja ekstra untuk menjaga, seperti penjagaan taman yang rencananya sudah akan mulai dibuka minggu ini. Sedangkan untuk mal atau bioskop, Pemkot Surabaya telah meminta di masing-masing tempat tersebut agar Satgas COVID-nya berperan aktif dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, Agus Supangkat, Humas Kebun Binatang Surabaya menyatakan, hingga saat ini pihak KBS belum mendapat surat apapun terkait larangan buka selama libur Lebaran. Sehingga manajemen KBS masih buka seperti biasa dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Bagi Agus, tetap dibukanya KBS bisa menjadi sarana di saat warga tidak mudik dan menjadi penghilang stres. Apapun kebijakan pemerintah nantinya, pihaknya akan patuh. Jadi kebun binatang tetap buka setiap hari, rencananya jadi mulai jam 8 sampai 15.30. Tapi kami tetap menetapkan protokol kesehatan untuk pengunjung yang cukup ketat. Jadi mulai tiket pembelian bisa diakses lewat online di alamat www.surabayazoo.co.id. Kemudian pengunjung harus melewati 1 tes suhu badan. Jadi kalau suhu badannya di atas 37,5, kami ada ruang isolasi
dan kemudian harus melewati penyemprotan area desinfektan sebelum masuk kawasan di Kebun Binatang Surabaya. Kemudian di dalam areal Kebun Binatang Surabaya juga kita atur alurnya, jadi kita buat satu arah, one way. Kemudian kita anjurkan kepada masyarakat untuk tetap memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, jaga jarak, dan untuk tempat cuci tangan sudah kita sediakan tersebar di seluruh areal Kebun Binatang Surabaya. Kegambangan masyarakat tentang larangan mudik juga diperparah dengan masih tetap dibukanya tempat wisata. Kondisi ini menjadi kontradiktif. Windu sangat menyayangkan hal tersebut, sebab di tempat wisata juga bisa menjadi klaster baru penularan COVID-19. Kebijakannya itu ambigu, karena masih apa? Selalu yang dikatakan adalah keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Selalu itu. Ya, jadi itu saling bertentangan itu. Kalau kita memang, jadi padahal ekonomi itu akibat, jadi melemahnya ekonomi sekarang ya, itu akibat adanya pandemi. Jadi selesaikan pandeminya dulu, fokus pada kesehatan masyarakat, yaitu memutus rantai penularan ya, dan prinsipnya kan simple ya. Kalau kita mau memutus rantai penularan itu ya, pembawanya dihentikan pergerakannya. Ya, sama contoh gini loh ya. Kalau demam berdarah, yang membawa apa? Nyamuk. Nyamuknya dihentikan. Nyamuknya, telurnya, jentiknya dihentikan. Kepatuhan akan protokol kesehatan dan tidak mudik juga diamini oleh Windu. Baginya semua pihak harus bisa saling menahan diri agar pandemi segera berakhir. Sementara itu terkait banyak isu penutupan Purabaya Surabaya per tanggal 24 April 2021 mendatang terkait larangan mudik di media sosial dibantah oleh Kepala Unit Terminal Purabaya Imam Hidayat. Hingga saat ini di Subkota Surabaya masih belum menerima keputusan dari pemerintah daerah untuk melakukan penutupan Terminal Purabaya. Hingga saat ini Terminal Purabaya masih melakukan pelayanan jasa transportasi secara normal. Imam Hidayat membantah bahwa isu itu hoaks karena tidak ada surat edaran resmi adanya penutupan terminal. Menurut Kepala Unit Terminal Purabaya Imam Hidayat, hingga saat ini aktivitas pelayanan jasa transportasi angkutan umum untuk rute AKAP dan AKDP masih berjalan normal. Selama ini belum ada aturan yang masalah isu itu tersebut. Untuk yang masalah seperti biasanya, teman-teman sudah melewati protokol yang sudah dijalankan tersebut. Sementara itu terkait penutupan Terminal Purabaya, salah seorang pengurus PO Bus Anggun Krida jurusan Surabaya Banyuwangi, Aldi mengatakan pihaknya sampai mencari kebenaran ke pihak terminal. Ia berharap Terminal Purabaya tetap beroperasi setiap hari. Jika ada penutupan, ia mengakui akan mengalami krisis. Karena jelang Idul Fitri, jasa bus akan mengalami peningkatan penumpang. Belum tahu, saya juga masih mencari tahu kepada pihak terkait. Saya sih berharapnya nggak dilarang ya, karena itu akan berdampak pada perusahaan saya. Namun beredar informasi tentang surat dari Menteri Perhubungan tentang lockdown angkutan umum saat pelarangan mudik sudah mulai banyak beredar. Kini warga tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat dan daerah terhadap larangan mudik secara menyeluruh. Momen Idul Fitri adalah momen untuk berkumpul dengan keluarga. Namun karena pandemi COVID-19, semua pihak harus menahan diri dan mengurungkan niat untuk mudik di Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Niat baik semua pihak untuk memutus penyebaran COVID-19 harus dipahami bersama. Saya Helmi Kahaf pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot episode selanjutnya. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.